Salam, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita, anggota jemaat Gereja GKMI Eklesia. Hari ini kita akan bersama-sama secara online melaksanakan sakramen perjamuan kudus, sekaligus kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dalam rangka kita merayakan Jumat Agung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya berikan tema penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekan suci yang dimulai dari Minggu Palmarum, pekan suci ini diwarnai dengan kesunyian. Pekan suci yang sunyi, sepi, karena bumi dihujan pandemi COVID-19. Kini tidak ada lagi kemeriahan. Gereja-gereja tidak lagi merayakan keagungan, keindahan, kemegahan, dan kemuliaan Paskah itu. Hari-hari ini gereja justru sunyi. Yang ada hanya ketakutan yang mencekam, saudara. Ada ratapan silih berganti. Gereja hari-hari ini tidak ada yang mengunjungi, semuanya sunyi. Saudara-saudara, umat hanya bisa berdiam diri. Umat hanya sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan kita hari ini. Diri kita bersama dengan Tuhan. Ada kesendirian, ada ketertolakan, ada kegaduhan, dan kebingungan ini juga dirasakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah merasakan juga apa yang kita rasakan hari ini. Khususnya di dalam pekan suci, kita bisa merasakan dinamika yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Terkhusus lagi pada Jumat Agung pagi hari ini. Tuhan Yesus merasakan semuanya itu. Kegelapan, kesendirian, ketertolakan, kegaduhan, kebingungan itu dirasakan dengan sungguh-sungguh di dalam penghayatan, di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, pada Jumat Agung ini, saudara-saudara, kita dihadapkan pada kondisi dunia. Dunia yang sedang kalut, dunia yang sedang goncang. Kita dirundung dengan masa depan yang serba tidak menentu, masa depan suram. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Semuanya serba tidak menentu. Dalam semuanya itu, Tuhan Yesus yang tersalib itu mengajak kita untuk makin berserah, makin hari makin berserah secara total kepada Tuhan saja. Dia yang tersalib mengajak kita untuk semakin terus-menerus tidak pernah berhenti, hari lepas hari makin berserah total kepada kuasa darah Kristus. Di dalam kegoncangan dunia ini saya tetap mempercayai, meyakini dengan penuh iman, darah Yesus tetaplah berkuasa. Saudara-saudara, karena Dialah yang melindungi kita, kesanalah kita percaya. Dialah yang melindungi kita, Dialah yang memelihara kita, Dialah gunung batu kita, tempat kita itu bersembunyi. Dan di dalam Kristuslah kita mengakui bahwa Dia adalah benteng yang teguh bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita berserah total kepada Dia. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memanggil kita untuk berserah total kepadanya? Apa alasannya bagi orang percaya? Apa yang menjadi alasan yang nyata bagi orang percaya untuk sungguh-sungguh berserah? Bukan hanya separuh, bukan hanya mut-mutan, tetapi berserah secara total. Ini membutuhkan komitmen yang tinggi, saudara-saudara. Ini membutuhkan keseriusan untuk terus-menerus berserah kepada Tuhan. Setidaknya dua alasan, saudara-saudara. Yang pertama adalah karena Yesus mau berbela rasa dengan kita. Tuhan Yesus mau berbela rasa dengan kita. Tuhan Yesus juga pernah merasakan derita yang dahsyat, saudara-saudara. Apa itu? Bermacam-macam, saudara-saudara.
Dikatakan di sini mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara-saudara, ini ada sebuah kengerian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah mengalami sesuatu derita yang sangat dahsyat, macam-macam saudara-saudara. Dia ditinggalkan murid-muridnya, sedih saudara. Dia disiksa pasukan Romawi, sungguh dahsyat, rasa sakitnya tak tertahankan. Dia difitnah orang-orang Israel, ini benar-benar tidak adil. Dia dihakimi dengan semena-mena, ini justru menyalahi aturan. Tidak hanya itu saudara-saudara, Tuhan Yesus pun merasa sendirian. Dia berada di dalam kegelapan dan dia pun merasakan dirinya ditinggalkan Tuhan. Saudara-saudara, memang sebuah derita, sebuah kekacauan hidup, kesengsaraan, derita yang silih berganti, pergumulan hidup yang bertubi-tubi membebani kehidupan orang beriman itu, secara langsung atau tidak langsung, lama-kelamaan akan mengganggu relasi dirinya dengan Tuhan. Dirinya seakan-akan ditinggalkan Tuhan sampai batu suatu pertanyaan, di manakah engkau Tuhan ketika aku saat ini menderita? Nah, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya dengan segenap kesakitan yang dideritanya, kekacauan yang dahsyat. Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Aramaiknya itu Eli, Eli, lama sabachthani. Sebuah seruan yang penuh dengan pergumulan. Tapi ini bukan seruan putus asa, saudara-saudara. Tetapi ini ada sebuah doa yang jujur, doa yang tulus, sebuah bentuk penyerahan yang total ditujukan kepada Allah, saudara-saudara. Di sini Tuhan Yesus tidak memanggil Allah itu Bapa, tetapi justru dia memanggil Bapa itu Allahku. Ingin mewakili umat-umat yang percaya kepadanya, mewakili Anda dan saya yang hari ini di mana saja mendengarkan firman Tuhan ini. Allah dan ini Tuhan Yesus mewakili Anda dan saya, berkata, berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku. Ini saudara-saudara, Tuhan menunjukkan bahwa dia itu berbela rasa. Dia itu menjadi teman kita. Dia itu menjadi seseorang yang mau menderita sependeritaan dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam susah derita yang dihadapi umatnya hari ini, saya percaya Tuhan itu juga merasakan apa yang dirasakan umatnya. Ingat saudara-saudara, ketika Rasul Paulus mulai menyiksa orang-orang Kristen, orang-orang Kristen disiksa, diseret, dipenjarakan. Dalam perjalanannya ke kota Damsyik, dia melihat terang yang sangat dahsyat. Dia melihat Tuhan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, katakan, mengapa engkau menyiksa aku? Dengan demikian saudara-saudara, apa yang kita rasakan, Tuhan pun merasakan. Tuhan itu solider, Tuhan itu berbela rasa dengan diri kita. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu ada. Maka dikatakan di dalam Injil Yohanes, dikatakan ego eimi, aku ada. Ketika hari ini kita merasakan kebingungan yang luar biasa, diputus PHK, kemudian kita mengalami kebingungan, anak saya makan apa, bagaimana masa depan anak-anak saya, kekacauan yang begitu luar biasa terjadi di sana, apakah juga menimpa aku? Bagaimana negara ini begitu kalut menghandle wabah COVID-19 ini, saudara-saudara. Tuhan pun tidak pernah tinggal diam. Tuhan Yesus mau berbela rasa dengan kita. Itulah yang pertama, saudara-saudara. Sebagaimana Allah tidak pernah meninggalkan Yesus, Yesus pun tidak pernah meninggalkan kita. Percaya, saudara-saudara. Yang kedua, karena dia taat sampai mati. Saudara-saudara,
Di dalam perenungannya kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus ini bisa menjadi teladan bahwa benar adanya Yesus itu taat sampai mati. Dia menyelesaikan misi Allah di dunia, menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus tidak pernah undur, dia tahu bagaimana caranya dia mati, di mana, jam berapa, dan harus bagaimana, serta bagaimana dinamika di dalam menghadapi kematian itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah undur, saudara. Tuhan Yesus tetap maju menapaki setiap kengerian yang ada. Dan dia menyelesaikan tugas, menyelesaikan perutusannya oleh Bapa itu sampai tuntas, sampai selesai. Maka dikatakan dalam ayat 48 dikatakan, dan segera datang seorang dari mereka, ia mencelupkan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, di sini dicatat 2 kali Tuhan Yesus itu berseru. Sekali lagi seruan ini ada seruan yang keluar dari hati yang penuh dengan penderitaan. Jadi seruan ini bukan seruan hopeless, bukan seruan patah semangat, bukan seruan karena orang ini tidak punya harapan, tetapi ingin menunjukkan relasinya yang saat itu dia melihat Tuhan itu seakan-akan meninggalkan dirinya. Dirinya seakan-akan dibiarkan menderita. Tetapi di sini kita melihat Yesus di dalam penderitaannya pun dia tetap taat menyelesaikan misi yang sudah diberikan kepada dia oleh Bapa. Dia taat sampai mati di kayu salib, darahnya tercucur, dan darahnya itulah yang berkuasa bagi Anda dan saya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang menjadi murid Kristus. Darahnya sampai hari ini, percayalah saudara-saudara, darahnya itu berkuasa bagi hidup kita, membuat kehidupan kita diselamatkan, membuat hari-hari walaupun penuh dengan penderitaan itu tetap berharga di mata Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan. Nah inilah saudara-saudara modelnya harus kita berserah kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain bagi Anda dan saya. Tidak ada jalan lain di dunia ini yang saat ini mengalami pandemi COVID-19, saudara-saudara. Tidak ada jalan lain, yaitu undangan untuk berserah total kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketaatan memang tidak menyelesaikan segala sesuatu, bukan, saudara-saudara. Ketaatan itu memang tidak bisa memindahkan, menghilangkan, melenyapkan masalah, gunung-gunung masalah yang ada dalam hidup kita. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketaatan itu lebih pada memberikan kekuatan kepada kita. Ketaatan itu memberikan ketangguhan bagi kita. Ketaatan itu memberikan energi, semangat untuk melihat bahwa di depan, di dalam nama Yesus itu ada harapan. Jadi orang-orang Kristen tidak boleh hopeless. Orang Kristen harus tetap semangat. Kalau khawatir, cepat-cepat bangkit dari kekhawatirannya itu. Dan ingatlah firman Tuhan, jangan engkau khawatir. Sebaliknya kita tidak boleh panik, saudara-saudara. Kita tidak boleh menebar kepanikan. Tapi satu lagi, kita juga tidak boleh piknik hari-hari ini. Kita diundang untuk berserah kepada Tuhan. Di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam pujian. Hari-hari ini yang penuh dengan kengerian di seluruh dunia itu, justru Tuhan menyapa kita pada Jumat Agung ini untuk berserah total. Penyerahan diri secara total kepada Yesus, itulah yang diminta kepada kita hari ini. Ketika kita memperingati Jumat Agung, di mana Yesus mengorbankan dirinya disalib, dan dia menyelesaikan tugasnya sampai taat. Saudara-saudara, apa sih kegunaannya taat itu? Saudara, ketaatan memampukan kita untuk melihat penyertaan Tuhan di tengah masa-masa yang kelam ini. Kita tetap bisa melihat sapaan Tuhan kalau kita itu taat.
Ketaatan itu juga memampukan kita untuk terus mendaki, menapaki, dan akhirnya memenangkan, menaklukkan setiap masalah-masalah yang kita harus selesaikan hari lepas hari itu, saudara. Dan ketaatan itu juga memampukan kita untuk melihat lawatan Tuhan, untuk melihat hadirat Tuhan di tengah badai kehidupan ini. Kalau kita taat, kita akan melihat harapan yang besar di dalam Kristus, di tengah kengerian yang ada di dunia ini, di tengah ketidakpastian yang ada di dalam hari-hari kita tetap melihat Tuhan itu hadir, menyertai kita, menyertai keluarga kita, menyertai segenap totalitas hidup kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada seorang pengkhotbah mengatakan, dan ini menurut saya benar, apa yang dia katakan? Mujizat itu tidak bisa membuat orang taat, tetapi orang yang taat bisa membuat mujizat. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang taat untuk melihat mujizat tiap hari yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebagai penutup, di tengah pandemi COVID-19 ini kita melihat bahwa dunia hari-hari ini diterpa dengan ketakutan. Tetapi ada satu hal yang menarik, saudara-saudara. Di Italia kemarin saya lihat di berita ada sebuah penurunan. Ada penurunan jumlah orang mati. Berapa, saudara-saudara? Terakhir yang saya dengar itu ada 551. Itu paling sedikit, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, justru di Italia inilah, saudara-saudara, kadang-kadang kalau saya melihat, memperhatikan, ini seperti zaman kekristenan, sejarah awal mula kekristenan di Roma itu terulang. Apa yang terjadi pada waktu itu? Banyak orang-orang Kristen mati, banyak orang-orang Kristen terbunuh di Roma. Ribuan, saudara-saudara. Itu bukan karena virus, tetapi karena kekejaman tentara dan kaisar Romawi. Hari-hari ini, orang-orang percaya di sana meninggal, mereka wafat, mereka bahkan para tentara, dokter berguguran satu demi satu, bukan karena tentara, bukan karena kekuatan nuklir, tetapi karena virus, saudara. Tetapi di dalam penderitaan, di dalam kengerian, Tuhan selalu membangkitkan sebuah cahaya, dan Dia tetap menyapa umatnya yang setia yang ada di sana. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Ternyata di Italia sekarang banyak muncul pendoa-pendoa syafaat. Mereka hari-hari ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Hari-hari yang lalu mereka tidak percaya kepada Tuhan, meremehkan Tuhan. Hari-hari ini mereka tidak bisa apa-apa kecuali berseru berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Justru di dalam doa itu apakah COVID-19 itu selesai? Oh enggak, saudara. Pembunuhan, angka kematian maksudnya itu tetap tinggi, tetapi dia tetap melihat ada sukacita di tengah kengerian yang ada. Mereka melihat hadirat Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang tangguh, mereka menjadi pendoa-pendoa, dan mereka merasa dirinya dijamah oleh Tuhan. Saudara-saudara, mereka hari ini menyerahkan diri total kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin saudara-saudara ada yang mengatakan seperti seruan Tuhan Yesus. Dengan keadaan yang menerpa kita hari ini, kita mungkin bertanya, berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pekerjaanku begini Tuhan, di PHK. Usahaku lagi bangkrut, tokoku tutup. Keluargaku tidak tahu bagaimana. Saya tidak mau masa depan negara ini bagaimana. Lalu kita itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, tapi ingatlah jawaban Tuhan yang satu ini. Ketika kita bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus juga berfirman di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Apa yang dikatakan di situ? Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Yesus itu adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta kita. Tuhan yang selalu terus-menerus tidak pernah putus-putus menyertai Anda dan saya.
pada masa raya Jumat Agung ini. Rasakanlah jamahan Tuhan, rasakanlah sapaan Tuhan, dan ingatlah Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kita. Tuhan juga tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Ini bukan perkataan saya, tetapi ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu bisa menerjang, bisa membongkar, dan bisa masuk di dalam dunia yang penuh kengerian sekalipun. Firman Tuhan itu berkuasa, termasuk berkuasa untuk menyegarkan iman Anda dan saya hari ini. Dan biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kita laksanakan ini, saudara-saudara, semakin menambah pengenalan kita akan Kristus, semakin menambah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dan semakin menambah panggilan oleh Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita untuk apa? Memberikan penyerahan diri secara total kepada Dia. Berdoa, berserah sampai wabah ini berakhir. Dan saya percaya Tuhan akan menciptakan sesuatu yang baru setelah pandemi COVID-19 ini. Memang dunia ini penuh dengan kengerian, ketakutan, kekhawatiran, tetapi ingatlah firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah sekali-sekali membiarkan kita, dan Dia tidak pernah sekali-kali, saudara, meninggalkan umatnya, meninggalkan Anda dan saya. Kiranya firman Tuhan ini menyapa kita, menguatkan iman kita, dan membuat hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan kita akan mengikuti liturgi sakramen perjamuan kudus. Jadi saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara melaksanakannya di rumah-rumah, mari kita tetap khidmat di dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Sakramen perjamuan kudus ini saya berikan hantaran sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi keregaan kepadamu. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya kepada pemeliharaan ilahi. Telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis, datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu selalu dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan belum dibaptis, dipersilakan untuk segera mengikuti katekisasi, dan setelah dibaptis baru mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini juga disediakan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan menjadi warga gereja lain, di mana pada kesempatan ini saudara-saudara berbakti beribadah bersama di dalam keluarga-keluarga hari ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum anggur ini,
minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus pasal 1 ayat 2, pasal 11 ayat 26 sampai 29. Saudara-saudara, roti dan anggur sudah tersedia di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dipersiapkan. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan roti dan anggur, mari kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu ya Tuhan, roti dan anggur yang sudah tersedia ini, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Kita juga berikan percaya sebelum kita membagi roti dan anggur kepada keluarga, saudara kita, dan anggota jemaat yang lain, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk roti dan anggur. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami mohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sembari berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini. Mari kita mengangkat anggur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sesudah makan Yesus mengambil cawan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita meminum anggur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai menikmati roti dan anggur sebagai lambang daging dan darah Kristus, dan kita mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan mari kita memanjatkan doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan
Kami persembahkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kau yang memberkati kami hadir di dalam setiap sakramen perjamuan kudus, rumah demi rumah, pribadi lepas pribadi. Engkau hadir menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada Jumat Agung tahun ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kami tetap bisa merayakan iman bersama-sama dan tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam Jumat Agung hari ini dan sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Amin.